warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Badia. Saya adalah salah satu mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam Syahid Rahmatullah Wabarakatuh. Dalam kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan materi tentang penilaian non-tes. Sebelum kita masuk terkait dengan pengertian penilaian non-tes, saya akan menyinggung sedikit apa itu pembelajaran. Belajar menjadi sebuah proses yang sangat kompleks karena pada hakikatnya belajar ini terjadi pada setiap orang sampai akhir hayatnya. Seperti kalau dalam agama Islam dikatakan bahwa seorang muslim atau seorang yang beragama muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Proses belajar ini terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Kemudian belajar ini dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan siapapun adalah guru dan dimanapun adalah sekolah. Dan indikator kita sebagai seorang yang belajar atau dikatakan belajar itu adalah ketika ada perubahan, baik perubahan pengetahuan ataupun keterampilan ataupun sikapnya. Jadi itu adalah konsep belajar. Kemudian dalam satu kali proses pembelajaran, guru atau pendidik dalam hal ini hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah direncanakan atau dirumuskan itu telah tercapai ketika proses pembelajaran, dan apakah materi pembelajaran yang diajarkan sudah tepat serta bagaimana metodenya. Nah, itu akan terjawab dengan adanya sebuah evaluasi. Maka seorang pendidik dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik. Evaluasi memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembelajaran. Dengan melakukan evaluasi, seperti yang saya katakan tadi, pendidik sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya, ketepatan metodenya, kemudian bagaimana keberhasilan peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik. Maka itu akan terjawab semuanya dengan sebuah evaluasi atau asesmen. Selanjutnya, dalam melakukan evaluasi ini ada dua teknik evaluasi yang sudah sangat familiar di kalangan para pendidik tentunya, yaitu ada penilaian tes dan penilaian non-tes. Nah, teknik penilaian non-tes pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengetahui atau mengevaluasi hasil peserta didik dari segi ranah sikap atau affective domain, kemudian ranah keterampilan atau psikomotorik domain. Adapun untuk teknik penilaian tes itu banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya atau cognitive domain. Dan saya akan menjelaskan terkait dengan penilaian non-tes. Lalu apa sih itu penilaian non-tes? Nah, teman-teman, penilaian non-tes itu dapat diartikan sebagai cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Dalam artian tentunya ini berbeda dengan penilaian tes ya. Kalau penilaian tes itu peserta didiknya diberikan soal dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penilaian non-tes itu tidak ada soal yang harus dilakukan atau harus dikerjakan oleh si peserta didik. Tapi sebagai gantinya adalah dilakukan dengan melakukan pengamatan secara sistematik serta komprehensif. Jadi secara keseluruhan terkait dengan peserta didik itu diamati oleh seorang pendidik. Itu adalah karakteristik atau definisi tentang teknik penilaian non-tes. Adapun bentuk teknik non-tes itu terbagi menjadi beberapa macam nih teman-teman. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan, kemudian yang kedua yaitu melakukan wawancara atau interview, dan yang ketiga yaitu pembuatan angket. Dalam sumber literatur yang lain, dokumentasi juga termasuk dalam salah satu instrumen teknik penilaian non-tes. Saya akan jelaskan satu persatu terkait dengan bentuk-bentuk teknik non-tes. Yang pertama yaitu observasi atau pengamatan. Sepertinya teman-teman juga sudah mengetahui ya secara sederhana apa itu observasi atau pengamatan. Jadi teknik pengamatan atau observasi ini merupakan salah satu
bentuk teknik non-tes yang biasa digunakan oleh seorang pendidik dalam melakukan pengamatan terhadap objek secara langsung. Nah, dalam hal ini ketika seorang pendidik melakukan teknik penilaian non-tes dengan observasi, maka biasanya pendidik melakukan pengamatan secara langsung, secara real kepada peserta didik, baik itu ketika di dalam kelas maupun di luar kelas, baik secara individual maupun ketika dia bekerja kelompok atau kooperatif. Kemudian teknik yang kedua yaitu teknik interview atau wawancara. Jadi salah satu teknik non-tes yang bisa digunakan oleh seorang pendidik dalam mengumpulkan data tentang peserta didik itu adalah melalui interview atau wawancara. Wawancara ini merupakan cara mengumpulkan bahan-bahan keterangan terkait dengan objek yang kita akan cari informasinya, dalam hal ini peserta didik, melalui beberapa pertanyaan yang diajukan. Jadi ada proses tanya jawab antara yang ditanya dengan yang menjawab, baik itu secara sepihak maupun berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan secara lisan. Itu adalah teknik interview, dan biasanya pendidik akan melakukan ini ketika akan mencoba mencari informasi terkait dengan peserta didiknya. Bisa mungkin akan dilakukan wawancara dengan teman sejawatnya, teman sekelasnya, teman di luar kelasnya, guru yang lain. Teknik penilaian non-tes yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik adalah menggunakan angket. Ya, angket atau kuesioner. Nah, angket ini bisa dijadikan sebagai alat bantu oleh seorang pendidik ketika akan melakukan penilaian non-tes. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika akan menggunakan angket sebagai instrumen penilaian non-tes. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaannya itu harus jelas. Untuk apa dilakukan penilaian angket atau dilakukan teknik penilaian angket, itu tujuannya untuk apa? Kemudian yang kedua yaitu bahasa yang digunakan itu mudah untuk dipahami sehingga tidak ada miskomunikasi antara penanya dengan yang akan menjawab. Yang ketiga yaitu tipe dan bentuk pertanyaannya itu terbuka atau tertutup, itu fleksibel, tergantung menyesuaikan kondisi dan tujuan yang akan dicapai oleh seorang pendidik. Yang keempat yaitu pertanyaannya tidak mendua, artinya jawabannya harus tepat, tidak memiliki jawaban yang global sehingga membingungkan. Kemudian yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Kemudian panjang pertanyaan itu maksimal 30 pertanyaan, urutan pertanyaan dari yang mudah hingga yang sulit. Kemudian yang kedelapan yaitu prinsip pengukuran, dan yang terakhir adalah penampilan fisik angket. Jadi itu prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik ketika akan memilih angket sebagai salah satu teknik penilaian non-tesnya. Yang terakhir yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada sumber literatur yang mengatakan bahwa dokumentasi itu juga termasuk dalam bagian penilaian non-tes. Nah, apa itu dokumentasi? Dokumentasi ini adalah terdiri dari dua macam, yaitu pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis atau kategori yang mencari datanya, dan checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Misalkan tentang peserta didik, maka kita mencari data-data yang kemudian kita bisa checklist bagaimana karakter dari peserta didik itu berdasarkan dokumen yang kita peroleh, baik mungkin dari guru bimbingan konselingnya atau dari guru mata pelajaran yang lain. Dalam hal ini, karena ini adalah penilaian non-tes pendidikan agama Islam, maka guru PAI boleh memilih dari 4 teknik yang ada tadi, yaitu observasi, kemudian interview wawancara, kuesioner atau angket, dan yang terakhir dokumentasi. Nah, berbicara tentang teknik penilaian non-tes, pasti ada kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa saja kelebihan dari penilaian non-tes ini? Ya, masing-masing teknik penilaian pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, tak terkecuali yaitu pada penilaian non-tes. Kelebihan dari penilaian non-tes ini adalah jenis penilaian yang dilakukan secara komprehensif, secara keseluruhan. Jadi guru pendidikan agama Islam mampu menilai peserta didik bukan hanya dari segi kognitif saja, tapi dari segi afektif, psikomotor, kepribadian, bagaimana dia bersosial dan lain sebagainya, itu bisa dinilai melalui teknik penilaian
non-tes. Jadi bukan hanya sekedar kognitif saja yang dinilai, tapi kepribadian peserta didik, karakter peserta didik, kemudian sikap sosialnya dan lain sebagainya itu juga diukur. Salah satunya yaitu tadi menggunakan penilaian non-tes, terutama untuk pendidikan agama Islam itu kan banyak nilai-nilai pembelajaran yang berbasis karakter sosial yang baik, karakter religi dan lain sebagainya. Nah, adapun kelemahan dari penilaian non-tes ini adalah yang pertama waktu. Waktu yang digunakan cukup banyak karena memang teknik yang bisa digunakan oleh pendidik dalam penilaian non-tes ini ya seperti observasi. Observasi ini tidak bisa dilakukan hanya sekali saja karena ketika seorang pendidik melakukan observasi hanya sekali kemudian menyimpulkan itu sangat singkat sekali, sangat sederhana sekali. Jadi observasi itu dilakukan berkali-kali. Kemudian banyak proses yang lain yang harus dipersiapkan oleh pendidik. Misalkan seperti interview atau wawancara. Tidak cukup hanya melakukan interview atau wawancara dengan satu orang saja, karena itu tidak bisa untuk kemudian menjadi patokan menyimpulkan bahwa si A atau pendidik yang A ini sudah baik dan lain sebagainya. Jadi kelemahan dari penilaian non-tes ini terletak pada waktunya. Waktu yang dibutuhkan cukup lama, cukup panjang sehingga memakan waktu yang lumayan. Nah, jadi ada kelebihan dan ada kekurangan tentunya, baik itu penilaian tes maupun penilaian non-tes. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penilaian non-tes. Jadi seorang pendidik tidak boleh hanya memberikan penilaian dari sudut kognitif saja. Ada aspek-aspek lain yang perlu untuk kemudian dinilai, seperti sikap, kemudian keterampilan, kepribadian, karakter dan lain sebagainya. Dan itu bisa dilakukan dengan penilaian non-tes. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat videonya dan tetap semangat untuk terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.